Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi di tempat dalam keadaan sehat tanpa ada halangan sama sekali. Dan kita masih membahas kitab yang sangat bagus, kitab akidah yang biasanya ini dipelajari oleh para penuntut ilmu marhalah pertama ataupun fase pertama. Orang-orang yang baru belajar akidah maka bagusnya belajar kitab Syekhul Islam ini, yaitu kitab Lamiyah Ibnu Taimiyah. Sebentar lagi insyaallah kita selesai ya. Karena kitab Lamiyah itu sekitar 16 bait. Dan kita sudah sampai ke bait yang 13. Alhamdulillah kurang 3 bait lagi, sekitar bait syair 3 bait syair lagi kita selesai. Insyaallah kalau selesai apa ini acaranya? Nyembelih kambing, Pak. Masya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan nikmat yang sangat luar biasa ketika seorang talibul ilm menyelesaikan kitab. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Lebih-lebih kita selesai kitab, kita paham semua isi dari kitab yang kita pelajari. Yang kedua, tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya kita sudah membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang neraka. Kita juga sudah menyebutkan secara perinci bagaimana sifat-sifat neraka jahanam yang sangat mengerikan, yang seharusnya itu bisa menjadi peringatan yang besar bagi kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan tentang apa? Al-Jannah, yaitu surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca perkataan Syekhul Islam, "Wan naru yaslaha asy-syaqiyyu wa kadza at-taqiyyu ilal jinani sayadkhulu." Maka neraka akan dimasuki oleh orang-orang kafir ataupun munafik. Sudah kita sebutkan kemarin. Wa kadza taqiyyu, adapun orang-orang yang bertakwa, ilal jinani sayadkhulu, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dan sudah kita sebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita meyakini bahwasanya surga sudah Allah ciptakan. Sudah kita sebutkan dalilnya kemarin, uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uidda itu kalimatnya fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan kata lampau, menunjukkan bahwasanya surga sudah siap, gitu kan. Nah, sebagian firqah yang menyimpang mereka mengatakan surga belum ada. Surga nanti Allah ciptakan setelah orang-orang sudah meninggal dunia semua, baru Allah ciptakan surga. Nah, tapi perkataan ini perkataan sangat berbahaya. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran. Allah yang mengatakan sendiri surga sudah siap. Ketika kita tanya kepada mereka, apa dalil anda ketika anda mengatakan surga belum ada? Maka mereka mengatakan, jika seandainya surga sudah ada, maka sia-sia, mubadir. Belum ada yang masuk, sudah ada yang masuk neraka, sudah ada yang masuk surga sekarang. Belum ada. Nah, tapi kita katakan itu namanya pendalilan secara akal. Selagi masih ada nas Al-Quran, ya, ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita kedepankan apa? Dalil, gitu kan? Daripada apa? Akal kita. Maka sudah jelas ya bahwasanya apa Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga sudah Allah siapkan, sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada faidah sangat bagus di sini disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang surga. Para ulama mengatakan kalimat bahasa Arab yang diawali dengan huruf jim dan juga huruf nun, ya, kalimat bahasa Arab yang diawali dengan huruf jim dan juga huruf apa? Nun, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Setiap ada kalimat bahasa Arab, ya, kebanyakan ya, yang diawali dengan huruf jim dan juga nun, maka itu artinya apa? Sesuatu yang tersembunyi. Saya contohkan. Jin, jim sama nun. Antum bisa lihat jin atau tidak? Tidak bisa. Contoh lagi. Junnatun. Apa artinya junnatun? Perisai. Perisai atau perisai? Tameng yang digunakan untuk berperang itu, untuk melindungi diri. Antum kalau berlindung di belakang tameng ataupun perisai, antum kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Berarti ini sesuatu apa yang tersembunyi. Contoh lagi apa? Jannatun. Apa jannatun artinya? Surga. Ada yang pernah lihat surga? Ada, kan? Tapi Rasulullah, kebanyakan orang apa tidak? Tidak melihat. Ini menunjukkan kebanyakan kalimat bahasa Arab yang diawali dengan jim dan juga nun, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ada satu lagi. Janin. Apa artinya janin? Janin. Janin yang ada di perut apa? Ibu. Ketika seorang ibu hamil, antum bisa melihat anaknya langsung. Bisa terawang mata antum melihat langsung anaknya di dalam perut. Tidak. Ini menunjukkan ya kalimat bahasa Arab yang didahului dengan huruf jim dan juga nun, kebanyakan itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Masih ada lagi akan, tapi saya lupa ya, saya lupa, masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu al-jannah yang kita bahas sekarang diawali dengan jim dan nun, menunjukkan bahwasanya seseorang yang ada di dunia ini belum pernah melihat surga kecuali satu orang, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memerintahkan kita untuk mengejar surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mengejar ataupun untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga, arduha, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga tersebut sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita untuk bersegera mendapatkan surga. Tentu bersegera mendapatkan surga itu tidak mudah. Perlu apa? Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, gitu kan? Perlu berlomba-lomba. Tidak hanya tidur-tiduran. Sebagaimana antum menuntut ilmu, kalau antum tidak semangat ketika menuntut ilmu yang antum dapatkan sedikit. Ya, akan tapi kebalikannya, orang yang semangat menuntut ilmu, mencurahkan seluruh waktunya, mencurahkan bahkan seluruh hartanya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang maksimal, yang lebih banyak, gitu kan? Karena itu ada perkataan para ulama mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la yajri alal yabasi. Para ulama mengatakan, kalian menginginkan keberhasilan, akan tapi kalian tidak menempuh jalannya. Maka kata para ulama, hal tersebut seperti as-safinah. Safinah itu artinya apa? Kapal. Orang yang dia ingin keberhasilan akan tapi dia tidak menempuh jalannya, maka seperti kapal yang dia berlayar di daratan. Bisa atau tidak kapal berlayar di daratan? Tidak bisa. Maksudnya apa? Nol. Kalau kita ingin surga berarti kita harus tempuh jalannya. Bagaimana jalannya? Kita semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat ketika meninggalkan kemaksiatan. Mau maksiat yang kecil, mau dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Oleh karena itu para sahabat zaman dahulu sangat semangat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya, untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang sahabat namanya
Abu Dihdah kalau tidak salah, saya lupa. Kalau tidak salah Abu Dihdah. Abu Dihdah ketika mendengar ayat turun berkaitan tentang keutamaan sedekah, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan ya sampai kalian menginfakkan harta yang sangat kalian cintai. Maksudnya apa? Kalian tidak mungkin mendapatkan pahala yang sempurna sampai kalian menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Misalkan saya punya motor, misalkan motor itu sangat saya cintai, maka belum sempurna sedekah saya kalau saya belum menginfakkan apa? Motor yang saya miliki. Paham atau tidak? Anda punya rumah, punya 2 rumah. Satunya rumah jelek, satunya rumah bagus. Belum sempurna ya. Sedekah kita kalau kita belum menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Abu Dihdah mendengar ayat ini, kemudian langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesuatu yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku ini. Di dalamnya, para ulama mengatakan, disebutkan dalam riwayat, Abu Dihdah ini memiliki pohon kurma dan di dalamnya ada berapa? Ada 600 pohon kurma kalau tidak salah. Ya kan, 600 pohon kurma. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat tatkala itu ketika Abu Dihdah mensedekahkan kebun kurmanya kepada Rasulullah ya, dalam keadaan istrinya, berarti istrinya Ummu Dihdah. Abu Dihdah berarti anaknya Dihdah. Istrinya Ummu Dihdah. Ummu Dihdah masih memakan kurma. Kemudian diperingatkan oleh Abu Dihdah, wahai Ummu Dihdah, itu kurma sudah saya berikan kepada Rasulullah, langsung dilepeh sama siapa? Sama istrinya. Luar biasa. Suami istri yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Tidak main-main ya. Kebun kurma yang di dalamnya ada berapa? 600 pohon kurma. Luar biasa. Jika seandainya satu pohon kurma sekarang harganya 30 juta misalkan, kalian antum kalikan 600. Ya sudah berapa miliar gitu kan? Nah, akan tapi itu para sahabat memang luar biasa mereka keimanannya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian cela sahabatku jika kalian menginfakkan satu gunung emas Uhud. Satu gunung Uhud berupa emas. Paham tidak? Kalau kita infakkan satu gunung berupa emas, maka infak kita yang satu gunung berupa emas ini tidak bisa menyamai infaknya para sahabat yang hanya 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 genggaman tangan. Wala nasifahu, jangankan 1 mud, ya. Sedekah kita yang 1 gunung emas tadi tidak bisa menyamai sedekahnya sahabat yang setengah mud. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keikhlasan itu berbeda, bertingkat-tingkat. Ada orang yang levelnya sudah level tinggi keikhlasannya. Adapun kita orang-orang yang masih sangat mencintai dunia gitu kan. Buktinya kalau dunia itu hilang dari kita akan menyesal, sangat sedih dikarenakan dunia yang hilang meninggalkan kita. Para sahabat tidak, sudah biasa. Hari ini miskin, besok kaya lagi. Sedekahkan semua lagi sama Rasulullah, besoknya miskin, besoknya kaya lagi. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Ma naqasa sadaqatu mal." Ya, orang yang mensedekahkan hartanya, maka hartanya sejatinya tidak mungkin berkurang. Allah akan berikan keberkahan di dalam hartanya, entah di dunia maupun kelak di akhirat. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin surga, kita butuh perjuangan. Kita harus tempuh jalannya. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar. Kita harus mengorbankan harta kita. Kita harus mengorbankan waktu kita. Kita harus rela capek gitu kan. Para sahabat rela, mereka sampai badannya berdarah-darah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa tujuannya? Agar mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain mengingatkan kepada kita bahwasanya kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang harusnya kita cari. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah wahai Muhammad
bahwasanya kenikmatan dunia itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Allah sifati kenikmatan dunia hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akan tapi akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan tapi Allah menyebutkan realita yang terjadi. Realita yang terjadi, orang-orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu realita yang terjadi. Allah sebutkan realita ini dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tapi kebanyakan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, karena itu banyak sekali ayat mengingatkan kita tentang surga. Ayo cari surga, ayo cari surga. Akan tapi realitanya kebanyakan manusia lebih sibuk mencari dunia. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bandingkan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia, tidak ada bandingannya. Bahasa kita itu seperti antara langit dan juga sumur. Bukan antara langit dan bumi lagi, antara langit dan juga sumur. Kalau ada yang lebih di bawah dari sumur itu. Nah, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Rasulullah membandingkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Maka Rasulullah mengatakan, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, tempat untuk meletakkan pedang di surga, tempat untuk meletakkan pedang di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum tahu pedang itu paling sepanjang-panjangnya pedang itu berapa meter? Taruhlah 1 meter gitu kan. Maka 1 meter ataupun 1 peta yang berukuran 1 meter panjang lebar ya, yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hanya 1 meter bagian surga saja. Tempat untuk meletakkan apa? Meletakkan pedang. Lalu bagaimana dengan kenikmatan yang ada di dalamnya? Lalu bagaimana dengan makanan yang ada di dalamnya, buah-buahan yang ada di dalamnya, sungai yang sangat indah, pepohonan yang sangat indah, gitu kan? Nah, belum lagi bidadarinya yang sangat apa? Yang sangat tahu dari mana cantik, Pak? Tahu dari ayat, Pak ya. Meskipun kita belum pernah ke surga, akan tapi Rasulullah ya dan juga Al-Qur'an sudah menyebutkan hal tersebut. Nanti kita sebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sayyid jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah juga pernah mengingatkan kita dalam ayat yang lain, surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 185. Allah ingatkan, jangan kita terbuai dengan kehidupan dunia. Jangan kita lalai dengan kehidupan ya dunia. Maksudnya jangan kita lalai dengan kehidupan akhirat dikarenakan dunia kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Mata'ul ghurur itu artinya apa? Menipu. Oleh karena itu, banyak juga dalam ayat-ayat Allah mengatakan kehidupan dunia ini seperti fata morgana. Antum tahu fata morgana? Fata morgana kalau kita ya belajar di sekolah dulu ada namanya fata morgana. Fata morgana itu kalau kita melihat ke jalan ya, ke aspal. Antum melihat dari jauh ketika siang hari sepertinya ada apa? Ada air. Ketika kita datangi ternyata apa? Kosong. Itu dunia. Kelihatannya sangat manis ya, sangat indah, akan tapi kenyataannya tidak kekal gitu. Itu namanya kehidupan apa? Dunia. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, manis. Khadirah, hijau. Maksudnya apa? Dunia itu manis dan enak dipandang. Antum suka enggak mandang yang hijau-hijau? Suka. Itulah sifatnya dunia. Akan tapi yang hijau-hijau ini dan yang manis ini menipu. Kenapa? Karena tidak kekal. Kenapa dikatakan menipu? Karena terkadang melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita cari dunia sekadarnya. Gitu kan? Jangan sampai kita lupa tujuan kita tidak lain adalah akhirat. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin
Yang pertama yang akan kita sebutkan, baik sebelum kita membahas kenikmatan surga, ada faidah yang sangat bagus di sini. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan, dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan, Allah sering mempermisalkan dunia dengan air. Di dalam Al-Qur'an, saya ulangi, Allah sering mempermisalkan dunia dengan apa? Dengan air. Saya sebutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Perhatikan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Perhatikan, Allah mengatakan, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada manusia, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air hujan. Seperti air apa? Air hujan. Kita lanjutkan ayatnya, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka dengan air hujan tersebut menjadikan tumbuh-tumbuhan subur yang ada di muka bumi. Kemudian ketika tumbuhan-tumbuhan itu menjadi subur, setelah itu menjadi apa? Kering. Setelah kering, nanti tumbuhan-tumbuhan tersebut mudah diterbangkan oleh angin. Allah seakan-akan ingin mengajak kita berpikir, itulah hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia itu seperti air. Air yang membasahi tanaman, kemudian tanaman itu menjadi apa? Subur. Ketika tanaman itu menjadi subur, apakah akan subur selamanya? Apakah akan subur selamanya? Atau ada waktunya dia akan layu? Ada waktunya dia akan layu. Ketika dia sudah layu, kena angin langsung apa? Langsung hancur. Itulah kehidupan dunia. Ada faedah sangat bagus disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kenapa kehidupan dunia itu sering Allah permisalkan seperti air? Jadi kan di awal ayat Allah menyebutkan apa? Kehidupan dunia itu seperti apa? Air. Dunia itu seperti air. Disebutkan ya, dan perkataan ini sering dinisbatkan kepada Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Perhatikan ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah mengibaratkan kehidupan dunia dengan air karena 4 hal. Karena 4 apa? 4 hal. Luar biasa faedahnya. Yang pertama kata Imam Qurtubi, air keadaannya tidak tetap pada satu tempat. Paham tidak? Air keadaannya tidak tetap pada satu tempat, ya atau tidak? Air itu kadang dari sini kemudian jalan ke sana, kemudian ke sana, ya kan? Tidak tetap pada satu keadaan ataupun satu tempat. Nah, maksudnya apa? Dia selalu mengalir dan juga berubah-ubah ke tempat yang lain. Maka kata Imam Qurtubi mengatakan demikian juga dunia. Di dunia ini pun tidak akan tetap pada satu tempat. Kita hidup dunia, ya tidak mungkin kita menetap dalam satu tempat. Paham atau tidak? Oleh karena itu dipermisalkan seperti air. Sebagaimana air tidak bisa menetap dalam satu tempat, dia pasti akan berpindah-pindah, ya. Maka begitulah kehidupan dunia. Kita ketika hidup di dunia juga tidak mungkin kita menetap di satu tempat saja. Apakah antum akan menetap di rumah saja? Terkadang antum pergi ke masjid, terkadang antum pergi ke kota Pekalongan, terkadang antum pergi ke mana? Ke Jakarta. Itu kehidupan dunia. Kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah mempermisalkan kehidupan dunia seperti air. Ya. 6. Karena air tidak selalu tetap pada satu keadaan. Karena air tidak tetap pada satu keadaan. Terkadang ada sebuah keadaan air itu melimpah, ya atau tidak? Air melimpah. Terkadang ada keadaan air itu kurang, bahkan sampai ke kekeringan. Kadang ada, kadang tidak. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, begitu juga kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sifatnya apa? Fana.
Kadang hari ini kita menjadi orang kaya, besok kita menjadi apa? Orang miskin. Hari ini kita menjadi orang miskin, besok kita menjadi orang kaya. Ada sebuah kisah, ini jadi merempet-rempet kemana-mana ini. Ada sebuah kisah disebutkan di dalam kitab Safahat min Sabril Ulama. Ada seorang ulama namanya Wazir Al-Muhallibi. Jadi diceritakan, ya, ulama ini adalah ulama yang sangat miskin. Ulama yang sangat apa? Sangat miskin. Suatu ketika saking miskinnya orang ini, dia safar, melakukan perjalanan. Kemudian ketika dia berhenti di suatu tempat, melihat ada orang menjual daging masak, ya kan? Dia melongo sambil melihat, ya Allah, betapa enaknya orang-orang membeli daging. Miskin, ya. Akan disebutkan hanya membeli satu suap saja daging tidak mampu dia. Saking apa? Saking miskin. Ya, akhirnya dikarenakan keadaannya sangat miskin, maka Al-Wazir Al-Muhallibi ini mengucapkan bait syair yang sangat indah. Yang inti dari bait syair tersebut apa? Dia putus asa di dalam hidupnya. Ini hidup kok gini banget. Ya Allah, saya lihat orang jual daging tidak mampu beli gitu kan. Sungguh tersiksa hidup di dunia ini. Ketika beliau menyebutkan bait syair, di antara isinya adalah seperti ini. Duhai, enaknya orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan aku jika melihat kuburan, aku berandai-andai jika seandainya aku yang ada di dalam kuburan tersebut. Maka dalam syairnya dia mengatakan, duhai jika seandainya ada orang yang bersedekah dengan kematian. Maksudnya apa? Jika seandainya ada orang yang memberikan kematian kepada aku, ada orang datang kepada aku, bunuh aku, saya akan bahagia. Kenapa? Karena saya sudah terlalu melarat hidup di dunia, terlalu susah untuk hidup di dunia. Putus asa. Temannya mendengar ya syair ini. Kemudian temannya akhirnya membelikan daging 1 piring, dikasih sama Wazir Muhallibi. Masya Allah, senang sekali. Baik, antum tahu suatu ketika ataupun setelah berjalan beberapa waktu, ya, maka terdengar kabar bahwasanya Wazir Al-Muhallibi, orang yang sangat miskin tadi, ternyata menjadi wazir. Apa itu artinya wazir? Menteri. Menteri itu kaya atau tidak? Kaya. Disebutkan dalam riwayat juga, orang yang memberikan daging tadi yang tadinya kaya menjadi apa? Miskin. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Allah berfirman, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putarkan di antara manusia. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Disebutkan dalam riwayat, ketika yang miskin ini menjadi kaya, Wazir Muhallibi ini menjadi kaya, akhirnya kabarnya tersebar kan, sampai terdengar sama orang yang dulunya kaya tadi, yang membelikan daging tadi. Akhirnya diberikan surat. Surat. Kamu ingat tidak? Dulu ketika kamu miskin, aku yang membelikan kamu daging. Kamu dulu hampir putus asa, kamu hampir bunuh diri. Aku belikan daging kepada kamu. Akhirnya ketika Wazir Muhallibi membaca surat ini, ingat, oh iya, saya pernah miskin dulu. Saya pernah dibelikan daging sama orang itu. Akhirnya suratnya dibalas sama Wazir Muhallibi. Di dalam surat tersebut, kalau tidak salah, dimasukkan uang senilai 1.600 dinar. 1.600 dinar sebagai balasan kebaikan, dikarenakan ya temannya tadi memberikan daging kepada dia ketika dia miskin. Saksi pembahasan kita di sini jamaah sekalian. Ya, hari ini kita mendapatkan nikmat yang banyak, mobil ada, rumah ada, ya, penghasilan 1 hari 1 miliar misalkan, ya. Akan tapi ingat bahwasanya kehidupan dunia itu bisa berbolak-balik. Maka bagaimana caranya? Jangan kita mencintai dunia terlalu berlebihan. Cintai dunia sekadarnya saja. Kenapa? Karena yang kita cintai adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Akan tapi kalau kita mencintai Allah, curahkan semua kecintaan antum. Kenapa? Karena kita mencintai zat yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, kemudian tadi dikatakan oleh Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kehidupan dunia itu seperti air, dikarenakan air ya tidak
selalu tetap dalam satu keadaan. Terkadang air itu banyak, terkadang air itu sedikit. Sama seperti kehidupan dunia. Kadang kita banyak harta, tiba-tiba kita miskin. Ya, kenapa? Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allah mempermisalkan dunia seperti air dikarenakan air itu bisa dimiliki oleh siapapun. Baik. Ya. Afan. Allah mempermisalkan, kata Imam Qurtubi, Allah mempermisalkan dunia dengan air, ya, dikarenakan siapapun orang yang ingin mendapatkan air, mau tidak mau dia harus basah dulu atau tidak? Harus basah dulu atau tidak? Harus basah dulu. Minimal kita kecipratan atau tidak? Kecipratan. Itu yang ketiga. Baik, kenapa seperti itu? Demikian juga kehidupan dunia. Kalau kita sudah mencintai dunia berlebihan, ya, kalau kita sudah sibuk dengan urusan dunia, maka kita akan terkena ataupun terciprat fitnah dunia. Seperti kita ingin mendapatkan air, mau tidak mau kita akan terkena cipratan air atau tidak? Kalau kita sudah sibuk dengan kehidupan dunia, mau tidak mau kita pasti akan terkena yang namanya fitnah dunia. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia. Apa maksud fitnah dunia? Ketika kalian sibuk mencari harta sehingga kalian lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah permisalkan dunia dengan apa? Dengan air. Seperti apa? Seperti air. Baik. Perhatikan. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, Allah mempermisalkan dunia itu seperti air dikarenakan air jika digunakan sesuai ukurannya, sesuai kadarnya, maka akan memberikan manfaat. Akan tapi kebalikannya, kalau air digunakan tidak sesuai kadarnya, maka akan menyebabkan apa? Madharat, kebalikan dari apa? Manfaat. Iya atau tidak? Allah mempermisalkan dunia dengan air. Kenapa? Karena air kalau digunakan sesuai ukuran akan memberikan manfaat yang banyak. Akan tapi kebalikannya, kalau air digunakan tidak sesuai ukurannya, kebanyakan misalkan over misalkan, maka justru akan membahayakan. Contoh kasus, kita punya tanaman, kita sirami air, akan tapi kita siraminya dengan air yang sangat banyak, debit airnya sangat kuat. Ya, air yang sangat banyak, air yang sangat kuat yang kita berikan kepada tanaman yang kecil akan memberikan manfaat kepada tanaman tersebut atau akan malah merusak? Akan merusak. Akan tapi kalau kita berikan kepada tanaman tersebut air yang secukupnya, sesuai dengan kadarnya, akan memberikan manfaat atau tidak? Memberikan manfaat. Begitu juga kehidupan dunia. Kalau kita berlebih-lebihan ya di dalam mencari dunia, ya, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dunia itu akan membahayakan kita. Paham atau tidak? Ini permisalan kenapa Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an mempermisalkan dunia dengan apa? Dengan air. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, kenikmatan dunia. Maka kenikmatan yang ada, kenikmatan surga. Kenikmatan yang Allah sediakan di surga itu terbagi menjadi dua. Ada kenikmatan yang paling rendah, ada kenikmatan yang paling tinggi, atau tiga, terbagi menjadi apa? Tiga. Ada kenikmatan yang paling rendah, ada kenikmatan yang pertengahan, ada kenikmatan yang paling tinggi. Kalau kita perhatikan dalam hadis, kenikmatan yang paling rendah saja sudah luar biasa. Ya. Kenikmatan yang paling rendah saja sudah apa? Sudah luar biasa. Apalagi kenikmatan yang paling tinggi. Perhatikan. Dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, artinya, kita sebutkan artinya saja untuk menyingkat waktu. Nabi mengatakan,
Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang dipalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Perhatikan kata Rasulullah, orang penduduk surga yang paling sedikit kenikmatannya ataupun yang paling rendah kenikmatannya adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Jadi nanti ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Dia orang terakhir. Orang terakhir, orang muslim yang paling terakhir masuk surga atau paling terakhir keluar dari neraka. Maka ketika Allah mengeluarkan orang ini dari neraka, berarti kan dia sudah di luar neraka kan, tapi dia belum masuk ke dalam surga. Kemudian dia melihat, ya, ada surga yang mana di surga tersebut ada pohon-pohonan yang sangat indah. Di luar surga ada pohon-pohonan yang sangat indah. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, duhai nikmatnya, jika seandainya engkau dekatkan aku ke pohon-pohonan surga tadi. Ini masih di luar surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang tersebut di naungan surga atau di pohon-pohon yang ada di luar surga. Kemudian ketika sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon-pohon yang sangat indah yang ada di luar surga, kemudian orang ini mengatakan apa? Duhai nikmatnya, ya Allah, jika seandainya engkau masukkan aku ke dalam ke dalam surga. Itu sifat manusia seperti itu. Tidak pernah puas dengan satu nikmat. Kalau dia melihat nikmat yang lain, pasti ingin dia dapatkan. Oleh karena dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ya, lau anna libni Adam wadiyan minadz dzahab, jika seandainya anak Adam mendapatkan satu lembah emas, satu lembah itu berapa kilo emasnya? Berapa kilo? Berton-ton mungkin kan? Kata Nabi mengatakan, kalau seandainya anak Adam itu diberikan satu lembah emas, maka dia tidak akan puas dengan emas tersebut, kecuali dia akan mencari lembah yang kedua. Lembah yang kedua sudah diberikan, dia tidak akan puas, akan mencari lembah yang ketiga. Kata Nabi mengatakan, tidak akan bisa membungkam mulutnya kecuali apa? Turab. Apa turab? Tanah. Siapa? Manusia tidak akan puas dengan kenikmatan sampai dia meninggal dunia. Ini sudah meninggal saja masih belum puas. Akhirnya melihat surga. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Tapi kemudian di sini disebutkan kemudian Allah memberikan pilihan kepada dia, wahai hambaku, ya. Akhirnya disebutkan dalam riwayat, ya, orang ini melihat ternyata surga sudah penuh dengan apa? Dengan penghuninya. Akhirnya Allah mengatakan kepada hamba ini, wahai hambaku, maukah kamu aku berikan kenikmatan seperti kenikmatan orang yang paling kaya di dunia? Seperti kenikmatan orang yang paling kaya di dunia. Orang yang paling kaya di dunia siapa? Siapa orang paling kaya di dunia? Qarun atau siapa? Wallahu alam, ya. Baik. Intinya Allah menawarkan, kamu mau tidak saya beri kenikmatan seperti kenikmatannya orang yang paling nikmat, yang paling kaya di dunia? Orang ini mengatakan, radit. Apa radit? Aku ridho. Tidak apa-apa. Itu sudah sangat luar biasa, ya Allah. Nah, kemudian setelah dia mengatakan radit, maka Allah mengatakan, walaka asyru amsalihi, untukmu 10 kali lipatnya. Berarti dia mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat seperti kenikmatan orang yang paling menguasai dunia. Seperti 10 kali lipat orang yang paling apa? Kaya di dunia. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Orang ini mengatakan, radit. Ya Allah, aku ridho dengan kenikmatan tersebut. Nah, bahkan dalam riwayat juga disebutkan Allah menambahkan kenikmatannya, walaka mimma tashtahi, dan untukmu apa yang kamu inginkan, yang kamu sebutkan, yang kamu inginkan, maka akan apa? Akan datang untukmu. Siapa keinginan ataupun kenikmatan yang dia inginkan, yang dia ucapkan dari lisannya, maka kenikmatan tersebut akan mendatangi dia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Allah juga mendatangkan kepada dia, ya, seorang bidadari. Seorang bidadari. Bahkan setelah Allah berikan kepada dia bidadari,
Padahal ini adalah kenikmatan yang paling rendah di surga kan? Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, sungguh tidak ada orang yang lebih beruntung daripada aku." Dia mengira bahwasanya dia orang yang paling nikmat, padahal dia adalah orang yang paling rendah kenikmatannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kenikmatan surga meskipun paling rendah itu sudah apa? Sangat luar biasa. Bayangkan 10 kali lipat kenikmatan orang yang paling kaya di dunia, ditambah lagi dia bisa meminta apa saja yang dia inginkan. Ditambah lagi dia diberikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai dia mengatakan tidak ada orang yang lebih beruntung daripada aku. Dia mengira orang yang paling nikmat, padahal dia adalah orang yang paling rendah kenikmatannya ketika di surga. Ini nikmat yang paling rendah. Lalu bagaimana nikmat yang paling tinggi? Nanti kita sebutkan insyaallah. Sudah masuk waktu atau belum, Pak? Belum ya? Qala al-mu'allif, kita lanjutkan kajian kita. Di antara kenikmatan surga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di antara kenikmatan surga yang ada di dalamnya fasilitas yang Allah sediakan untuk kita tidak lain ada namanya anhar. Apa itu anhar? Sungai-sungai. Sebagaimana kita senang melihat sungai-sungai ketika di dunia, mata kita termanjakan oleh sungai-sungai yang ada di dunia, maka di antara miniatur surga, ya, di antara isi surga, maka Allah sediakan di dalamnya ada sungai-sungai yang sangat indah. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 11, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itu adalah kemenangan yang besar. Surga adalah kemenangan apa yang besar. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain surat Muhammad ayat 15 Allah juga berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya, permisalan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, maka di dalam surga tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin." Berarti kan nanti di dalamnya ada sungai yang mana airnya tidak mungkin berubah baunya. Sungai yang airnya tidak pernah berubah baunya. Jika kita mendapatkan sungai di dunia, mungkin kalau sungai tersebut banyak, ya, kita dapatkan di dalamnya bangkai, maka akan merubah bau airnya atau tidak? Akan merubah. Itulah kehidupan dunia. Akan tapi sungai yang Allah sediakan di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, airnya tidak mungkin berubah. Airnya tetap segar, baunya juga tidak mungkin berubah. Tapi kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara sungai yang Allah sediakan di surga, wa anharun min laban lam yataghayyar ta'mu. Allah juga sediakan sungai yang mana sungai tersebut dibuat dari susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya tidak pernah berubah. Sungai akan tapi dibuat dari susu, kolam susu. Kolam apa? Kolam susu. Sambil berenang minum air. Ya. Oleh karena itu kata-kata sambil berenang minum air itu antum bisa dapatkan ketika di mana? Di surga. Antum ketika berenang minum air di laut, maka rasanya apa? Asin, gitu kan. Akan tapi kata-kata sambil berenang minum air antum bisa lakukan kapan? Ketika di surga. Indah sekali. Kita berenang akan tapi apa? Ada gelas-gelas yang sangat indah di situ. Kita ciduk airnya, kita minum. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mana sungai-sungai terbuat dari apa? Khamr. Apa itu khamr? Minuman keras. Ladzatil lisyaribin, yang mana orang yang meminumnya akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, akan tapi di surga dihalalkan. Sebagaimana sutra diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia saja, akan tapi di akhirat sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhar, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sediakan sungai-sungai min asalin musaffa, yang dibuat dari madu. Bayangkan, sungai dibuat dari apa? Madu. Airnya air apa? Air madu. Min asalin musaffa, tidak madu sembarangan, akan tapi musaffa, yang dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Lalu orang bertanya, "Ustaz, lengket badan kita, Ustaz." Itu kalau Anda ya berenang di madu ketika di dunia, gitu kan? Kalau Anda sudah di surga, maka akal kita sudah tidak bisa bermain di sini. Akal kita sudah tidak bisa membayangkan, ya,
memang secara hukum dunianya kalau kita berenang di sungai madu maka kita akan akan lengket. Akan tapi ini di surga beda lagi. Para ulama mengatakan di surga tidak tersisa kenikmatan yang ada di dunia yang kemudian ada di surga, maka tidak tersisa kecuali hanya penamaan saja. Paham tidak? Misalkan di dunia ada mangga, di surga ada mangga atau tidak? Ada. Akan tapi cuma penamaannya saja. Bisa jadi buahnya beda atau tidak? Beda. Bisa jadi misalkan buah mangga ketika di dunia paling besarnya segini. Ada di surga besarnya apa? Seperti apa? Seperti batu misalkan. Bisa jadi. Kurma di dunia besarnya apa? Segini. Akan tapi ketika di surga bisa jadi apa? Lebih istimewa gitu kan. Maka para ulama mengatakan kenikmatan di dunia yang ada di surga tidak tersisa kecuali hanya penamaan saja. Kualitas beda atau tidak? Kualitas beda. Tapi kita lanjutkan setelah adzan Isya. Fadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Di antara kenikmatan yang Allah sediakan ketika di surga nanti, maka ada di dalamnya al-fawakih. Apa artinya fawakih? Buah-buahan. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 42, wa fawakiha mimma yashtahun. Maka mereka penduduk surga akan mendapatkan buah-buahan apa saja yang mereka inginkan. Mulut mereka mengucap duren akan datang. Sekarang lagi musim duren soalnya Pak. Luar biasa kenikmatan dunia ini. Saya kalau lewat dari Wiradesa sampai sini pinggir jalan itu luar biasa, ya. Lisan kita mengucapkan apel akan apa? Datang. Para ulama mengatakan, perhatikan tafsiran para ulama tentang ayat ini, mereka mengatakan dalam ayat ini menunjukkan jika seandainya mereka menginginkan buah apapun itu, maka mereka akan mendapatkan buah tersebut. Maka ini berbeda ketika kita di dunia.
Kalau kita menginginkan buah tertentu ketika kita di dunia, maka dilihat dulu musim atau tidak, iya atau tidak. Kita ingin duren, akan tapi di bulan Juli. Bulan Juli sudah tidak musim duren. Kita ingin mangga, akan tapi di bulan apa? Yang sudah tidak musim mangga misalkan. Kalau pisang ada setiap hari, gitu kan. Makanya para ulama mengatakan, kelak kenikmatan buah-buahan di surga bisa kita dapatkan setiap waktu, tidak mengenal musim. Akan tapi kenikmatan buah-buahan di dunia itu apa? Tergantung dengan musimnya. Sekaya-kayanya orang kalau ingin duren, kalau belum musimnya bisa tidak dia makan duren? Tidak bisa. Di surga antum bisa mendapatkan apa saja, ya, buah yang kita ucapkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan mereka ketika menikmati buah, mereka sambil apa? Rebahan di atas apa? Di atas kasurnya. Sangat indah sekali. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 54, muttaqiina ala furushin bata'inuha min istabraq wajanal jannataini dan. Ya, mereka penduduk surga, ya, mereka tiduran di atas ranjang-ranjang mereka, yang mana ranjang-ranjang tersebut, ya, dibuat dari permadani yang ada sutranya. Bahkan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan buah-buahan ada di dekat mereka, tinggal mereka petik dari dekat. Jadi sambil tiduran dia bisa metik apa? Metik mangga. Sambil tiduran dia bisa metik apa? Metik apel. Sambil tiduran dia bisa metik apa? Metik duren. Dikupas dulu berarti. Jangan Anda pikirkan, gitu kan. Duren di surga tidak seperti duren ketika di dunia. Anda pingin langsung terkupas, gitu kan. Nah, tidak perlu bawa peso dulu. Tidak perlu bawa peso dulu. Baik. Dalam hadis yang sahih disebutkan, riwayat Muslim, perhatikan. Penduduk surga, ya, meskipun mereka makan banyak, akan tapi mereka tidak apa? Buang air besar. Meskipun mereka minum banyak, akan tapi mereka tidak buang air kecil. Ya, sekaya-kayanya kita. Kalau kita makan banyak pasti apa nanti? Sakit perut, kan gitu. Kalau kita minum banyak pasti apa? Beser. Itu sekaya-kayanya kita ketika di dunia. Mau kita beli minuman yang paling mahal harga 100 juta, kalau kita minumnya kebanyakan, beser atau tidak? Beser. Itu kehidupan dunia. Akan tapi kehidupan ketika di surga, kenikmatan surga, maka disebutkan dalam hadis, perhatikan hadisnya. Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wala yatfulun wala yabulun wala yataghawwatun wala yamtakhitun. Qalu fama balut ta'am? Qala kasya' wa rashhun ka rashhil misk. Riwayat Muslim. Artinya, perhatikan kata Rasulullah, sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan mereka minum, ya, di dalam surga. Mereka tidak mungkin meludah, ya, meskipun mereka makan banyak, mereka tidak akan meludah. Mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak mengeluarkan dahak. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin orang makan tidak BAB? Bagaimana mungkin orang minum tidak apa? Tidak kencing? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kencingnya mereka ataupun BAB-nya mereka hanya digantikan dengan apa? Sendawa. Yang mana sendawanya itu baunya wangi seperti bau apa? Misik. Ya, BAB-nya mereka sama kencingnya mereka digantikan sama keringat. Yang mana keringat tersebut juga wanginya seperti wangi apa? Wangi misik. Luar biasa. Ya, makan akan tapi tidak sakit perut. Kapan kita dapatkan seperti itu di surga? Ya, kalau ingin mendapatkan berarti gimana caranya? Mati dulu. Kalau belum meninggal dunia belum bisa mendapatkan kenikmatan apa? Surga. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang sangat luar biasa yang disediakan di surga ada namanya hurul ain. Apa hurul ain? Penyejuk pandangan. Apa namanya? Bidadari. Al-hurul ain, ya, hurul ain itu namanya apa? Bidadari. Ya, laki-laki pasti semangat kalau pembahasannya sudah pembahasan apa? Bidadari. Sampai rumah berantem sama apa? Sama istrinya karena cemburu sama bidadari. Cemburunya sama apa? Sama bidadari. Tapi perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Ad-Dukhan ayat 54, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menikahkan para laki-laki dengan hurun ain, yaitu apa? Para bidadari. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan ciri-ciri bidadari. Ciri-ciri bidadari yang ada di surga. Allah mengatakan ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Mereka ciri-ciri bidadari tersebut itu seperti lu'lu'. Lu'lu' itu permata. Al-maknun yang tersimpan. Permata yang tersimpan. Berarti permata yang disimpan di tempat yang baik, ya di tempat yang sangat rapat. Debu bisa masuk atau tidak? Tidak. Angin tidak bisa masuk. Para ulama tafsir mengatakan, maka itulah bidadari. Mereka tersimpan, ya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah simpan, lalu setelah itu diberikan kepada para penduduk surga. Bahkan kata para ulama tafsir, mastur anil ain. Mereka terjaga dari pandangan manusia. Mereka terjaga dari pandangan manusia. Tidak ada manusia yang pernah melihat bidadari tersebut. Bahkan bidadari tersebut terjaga dari rih. Apa itu rih? Angin. Bahkan nggak kena angin. Secantik-cantiknya perempuan yang ada di dunia, kena angin atau tidak? Kena angin. Bahkan tidak kena debu. Secantik-cantiknya perempuan yang ada di dunia ini, kena debu atau tidak? Kena debu. Perempuan penduduk surga ataupun bidadari, ya, yang disediakan Allah untuk kita, tidak pernah kena angin, tidak pernah kena matahari, kata para ulama tafsir, wasyams. Tidak pernah kena apa? Kena debu. Benar-benar bersih luar biasa. Benar-benar bersih luar biasa. Nah, itu diantara ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai bidadari. Tapi perempuan dapat bidadari atau tidak? Tidak. Kalau mau protes sama Allah berarti. Tapi perhatikan, perempuan tidak dapat bidadari. Akan tapi nanti dia yang malah menjadi apa? Bidadari. Perempuan maka dia yang akan menjadi apa? Bidadari. Saya perhatikan, para ulama menyebutkan ya, perincian yang sangat bagus mengenai perempuan. Perempuan lalu dapatnya apa, Ustaz? Kalau laki-laki dapatnya bidadari, perempuan dapatnya apa? Maka perempuan terbagi menjadi banyak. Perhatikan. Jenis yang pertama, jika perempuan tersebut meninggal dunia sebelum menikah, jadi dia jomblo, perempuan ini jomblo, meninggal dunia, ya, dia belum menikah. Kata para ulama, ini sesuai dengan hadis, ya, sesuai dengan apa? Dengan riwayat-riwayat hadis yang ada. Maka kata para ulama, perempuan yang meninggal dunia dan dia belum pernah menikah, maka Allah nanti akan menikahkan dia dengan apa? Laki-laki penghuni surga. Nanti ada perempuan tanya, Ustadz, kalau begitu laki-lakinya ganteng atau tidak? Nanti di surga semua laki-laki wajahnya akan menjadi apa? Tampan. Umurnya akan menjadi apa? Muda. Tidak ada laki-laki yang, ya, wajahnya jelek. Kemudian kalau seandainya ada laki-laki wajahnya jelek, nanti penduduk surga yang satu dengan yang lainnya akan saling mengejek, gitu kan? Enggak, sama-sama tampan semua, luar biasa, sama-sama muda semua, sama-sama gagah semua. Tidak usah khawatir para perempuan. Maka perempuan yang meninggal dunia dan dia belum menikah, Allah akan menikahkan dia dengan laki-laki penduduk surga. Nah, kemudian perempuan yang dia pernah menikah, nah, akan tapi ditinggal mati suaminya. Berarti dia pernah menikah, ya, dengan seseorang, akan tapi suaminya meninggal terlebih dahulu. Nah, ya, dia meninggal terlebih apa? Suaminya meninggal terlebih dahulu. Maka ini terbagi menjadi dua. Paham? Kalau dia menikah dengan laki-laki yang lain, maka nanti dia akan bersama apa? Suami yang terakhir. Paham atau tidak? Perempuan yang sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka terbagi menjadi dua. Kalau dia nikah sama orang lain, maka dia nanti akan di surga bersama suami yang terakhir. Kalau dia masih tidak nikah sama orang lain, masih tetap setia dengan cintanya, saya ingin di surga dengan suami saya, maka nanti di surga dia akan bersama dengan apa?
suaminya ketika di dunia. Terus perempuan ini nanya, bosan saya Ustadz sama suami terus. Beda. Suami Anda ketika di dunia berbeda seperti suami Anda ketika di akhirat. Sudah menjadi tampan luar biasa. Dan Anda akan mencintai suami Anda ketika apa? Ketika di surga kelak. Paham atau tidak? Baik. Ya, itu ya perempuan. Itu perincian perempuan ketika apa? Ketika di surga kelak, ya, mereka juga akan mendapatkan ya nikmat yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh apa? Oleh laki-laki. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kesempatan yang terakhir ini kita akan menyebutkan kenikmatan yang paling besar ataupun kenikmatan yang paling tinggi. Apa kenikmatan yang paling tinggi ketika di surga? Ada yang tahu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Zat yang memberikan kita kenikmatan setiap hari, setiap waktu, setiap detik dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Ya, maka alangkah bahagianya kita melihat sosoknya langsung. Kita melihat apa? Zatnya langsung ketika apa? Ketika di surga. Ini adalah suatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu para ulama sepakat, kenikmatan yang paling tinggi di surga bukan bidadari. Kenikmatan yang paling tinggi di surga bukan makanan-makanan yang mewah, yang enak. Akan tapi apa? Kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhirah." Pada hari itu ketika di surga, wajahnya orang-orang yang beriman berseri-seri, senyum, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, dikarenakan mereka sedang melihat apa? Tuhannya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan ru'yatullah hiyal ghayatul quswa. Ya, melihat wajah Allah ketika di surga itu adalah tujuan yang paling tinggi. Beliau mengatakan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi ketika apa? Ketika di akhirat. Bahkan itu adalah kenikmatan yang ada di derajat yang paling atas. Dan itu diantara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Tidak lain adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian, itu hanya sedikit ya. Akan tapi kalau kita mau baca lagi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan surga, pakaian penduduk surga, belum lagi istana ya, dibangun dengan emas, perak, permata dan semisalnya. Akan tapi waktu tidak cukup ya, maka kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.